investor, kenalkan, saya Ika. Saya lulusan Pascasarjana, Magister Ekonomi, spesialis pasar modal. Saya aktif berinvestasi di pasar modal sejak 2014. Konten dalam channel ini sebenarnya adalah riset pribadi saya. Tapi karena saya rasa sayang ya, kalau hanya untuk saya pribadi, jadi saya coba share di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan insight yang berbeda. Hari ini kita akan bahas mengenai emiten MTEK ya, mengenai saham MTEK. Jadi kalau kita lihat di berita bisnis.com kemarin, tanggal 9 Juli 2021, di situ bahwa MTEK ini sedang diburu oleh investor asing, sehingga investor asing ini membukukan net buy sebesar 2,3 miliar pada saham MTEK. Cukup besar ya. Sepanjang tahun ini MTEK sudah naik luar biasa dari harga mungkin di kisaran sekitar 500-an ya, sudah naik di 2.760 dan kalau kita lihat sepanjang 2017, 2018, 2019 MTEK ini relatif datar. Tapi di era pandemik ini MTEK naik luar biasa. Dan di harga 2.760 ini MTEK membukukan market cap 165 triliun dan untuk pernya mencapai 65,7, suatu per yang fantastis ya. Dan PBV-nya sebesar 8,18. MTEK ini sudah membukukan kenaikan harga sebesar 522,22% sepanjang 1 tahun terakhir ini. Kita lihat bersama ya, bisnis dari MTEK ini sebenarnya apa saja sih? Pilar bisnis MTEK ada 3, yaitu 1 adalah media, kemudian ada yang kedua solution, dan yang ketiga adalah others. MTEK ini berdiri tahun 83, dulu namanya Elang Mahkota Komputer, bergerak di bidang penyediaan dan peralatan komputer. Kemudian di tahun 97 itu berganti nama jadi Elang Mahkota Teknologi atau disingkat MTEK dengan kode saham EMTK. Pilar usahanya ini di sektor media itu ada dua subsektor ya, yaitu FTA atau free to air. Ini adalah layanan TV gratis seperti SCTV, Indosiar, O-Channel. Kemudian ada rumah produksi seperti Screenplay dan Cinemark. Kemudian ada media digital. Di digital ini ada video.com dan ada Samara. Video.com ini didirikan 2014 dan sekarang sudah menjadi yang terbesar ketiga di Asia Tenggara setelah Network dan View. Video.com ini awalnya idenya adalah agar orang bisa nonton dari manapun, jadi kayak semacam mobile TV digital gitu. Kemudian bisnis pertelevisian ini kan sekarang dianggap agak tergeser ya dengan adanya video on demand seperti YouTube. Nah, tapi hasil riset terakhir membuktikan bahwa tidak demikian karena ternyata jumlah jam tonton televisi ini nggak berkurang. Artinya orang mungkin nonton TV sambil nonton YouTube atau sambil googling gitu ya. Nah, di tahun 2021 ini kan pemerintah lagi migrasi nih dari analog ke digital. MTEK ini sudah sangat ready karena dia sudah masuk ke digital lebih dulu. Kemudian di media digital itu juga ada Samara. Samara ini adalah penyelenggara event. Event ini juga dianggap sebagai sektor yang terdampak pandemik. But again, ternyata MTEK lewat Samara ini mampu mengconvert live event menjadi virtual event dengan banyak benefit. Misalnya nih, kalau misalnya live event itu kan biasanya cost production-nya tinggi, tapi kalau virtual event kan lebih rendah. Kemudian dari tarif iklannya juga kalau live event itu tinggi, tapi kalau virtual event itu rendah. Nah, jangkauannya kalau live event itu kan biasanya hanya setempat ya. Tapi kalau virtual event, ini jangkauannya lebih menyeluruh, bisa sampai seluruh orang Indonesia bisa nonton gitu kalau virtual event. Nah, di solution itu ada Abitama, Indoplay, dan Sakala Semesta. Nah, yang menarik adalah di pilar others ini. Karena di sini ini ada healthcare, yaitu ada Omni Hospital, AMC, itu yang baru saja diakuisisi ya, melalui SAME. Dan di healthcare juga ada Klik Dokter. Selain itu juga MTEK ini melebarkan sayapnya ke e-commerce, yaitu dengan Bukalapak dan e-wallet, mereka punya Dana, dan di lain-lainnya mereka juga ada jobs ID, karir, ataupun kerja. So, bisnis map-nya mereka itu adalah mereka sebenarnya basicnya, core bisnisnya adalah di media. Tapi mereka mau dengan adanya, menurut pengakuan dari Sutanto, managing director-nya, bahwa dengan adanya media itu bisa menimbulkan awareness dari penontonnya dan kemudian menimbulkan engagement. At the end sebenarnya yang diharapkan dari situ adalah bisa mempengaruhi misalnya melalui iklan ya untuk akhirnya si penonton ini melakukan transaksi dan transaksi ini mereka tangkap melalui layanan bisnis e-commerce-nya. Kemudian payment-nya mereka tangkap melalui e-wallet gitu.
So, mari kita lihat ya ke corporate action dari MTech. Karena corporate action ini juga menjadi suatu katalis yang kita harus consider ya. MTech ini melakukan pembelian balik saham itu selama 2020 ya, karena di era pandemi kan harga-harga saham pada turun. Nah, mereka buyback saham itu sebesar 140.665.065 lembar saham. Itu setara dengan 2,49%. Kemudian MTech itu juga melakukan akuisisi Samei, yaitu di tanggal 30 November 2020, dan si MTech ini menguasai 71,88% dari saham Samei, itu senilai 581 miliar. Jadi mereka menjadi pengendali ya di Samei. Samei ini punya 4 rumah sakit, Omni Hospital, dan mereka juga punya EMC ya di Tangerang, kan mereka lagi renovasi tuh, ada nambah sekitar 262 bed gitu. Nah, dari sini juga sebenarnya mempengaruhi ke harga sahamnya. Jadi harga saham di sebelum melakukan akuisisi Same itu di sekitar 832. Nah, kemudian di akhir November itu saham mulai naik tinggi ya, saham MTech sampai ke 1420. Sebenarnya kenaikan ini dipengaruhi oleh dua dari aksi korporasi tadi, yaitu buyback dan dia akuisisi Same. Gitu, sehingga sahamnya bisa naik fantastis ya, hampir sekitar 70% kenaikannya. Corporate action berikutnya adalah di Januari 2021 mereka melakukan stock split 10:1, dan stock split ini dapat menaikkan harga sahamnya sampai dengan sekitar 23%. Selain itu, MTech juga melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021 dengan menerbitkan sebanyak 4.757 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp20 per saham dan pelaksanaan di sekitar 1954. Jadi kalau kita hitung mereka bisa dapat sekitar 9 triliun ya. Kemudian MTech ini juga melakukan transaksi, yaitu dengan pada tanggal 30 Juni 2021, mereka menambah kepemilikan berupa penyertaan atas saham baru yang diterbitkan oleh PT Grab Teknologi Indonesia atau GTI. Jumlahnya sekitar 3 triliun atau setara dengan 210 juta US dollar. Nah, dengan kondisi seperti ini, MTech sekarang memiliki 5,88% dari total modal di store yang ditempatkan di Grab Teknologi Indonesia. MTech ini juga invest di Bukalapak ya, yang sekarang ini lagi heboh mau IPO. Jadi melalui anak usahanya yaitu PT Kreasi Media Karya, MTech ini memiliki penyertaan modal sekitar 31,9% itu sebelum penawaran umum. Dan setelah penawaran umum, nilainya prosentasenya akan menjadi 23,93%. Jumlah nominal dari penyertaannya adalah sekitar 1,2 triliun. Lalu bagaimana dengan finansial dari MTech? Dari finansialnya, MTech ini kalau kita bandingkan ya Q1 2020 ke Q1 2021, revenue netnya naik sekitar 20%. Kemudian untuk revenue contribution-nya, itu saat ini masih didominasi oleh sektor media, baik itu free to air maupun digital ya. Kemudian untuk solution, itu sebenarnya hampir sama proporsinya dengan sektor media, yaitu 42%. Media tadi kan 45%. Dan di others masih relatif kecil 13%. Nah, cuman others inilah yang sedang dipompa oleh MTech agar bisa generate revenue jauh lebih besar lagi melalui dia invest Bukalapak, kemudian ada rumah sakit yang sekarang juga lagi booming yaitu Same, ada Klik Dokter gitu, dan ada e-wallet gitu. Jadi mereka harapannya si others ini bisa naik juga kontribusinya terhadap revenue perusahaan lebih besar lagi di masa depan. Dari sisi asetnya,
total asetnya itu kalau di akhir 2020 itu total aset hanya sekitar 17,8 triliun. Nah, per 31 Maret 2021 ini naiknya cukup signifikan sampai 27,58 triliun. Sementara kalau kita lihat liabilities-nya atau hutangnya sebenarnya nggak bertambah ya, justru hutangnya itu berkurang dari 5,4 triliun ke 5,2 triliun. Jadi yang bertambah besar itu adalah di equity-nya, yaitu 12,3 ke 22,3. Jadi asetnya naik 54%. Kalau kita lihat dari margin-nya, MTech ini memiliki margin of operating profit-nya itu di tahun 2021 adalah sekitar 18%. Kemudian kalau kita lihat di tahun-tahun ke belakang, rasionya itu seperti yang tampak di sebelah kanan ya, rasio dari MTech. Lalu bagaimana dengan valuasi pasar MTech? MTech di harga 2.760 ini itu nilai dari PBV-nya adalah 8,18. Suatu PBV yang sangat mahal ya. Nah, padahal kalau kita lihat ke belakang, 5 tahun ke belakang, PBV dari MTech ini di tahun 2015 itu hanya sekitar 3,77, 2016 3,49, 2017 juga sekitar 3, 2018 2,69, dan 2019 2,78. Dan sekarang PBV-nya sudah 8,18, jadi sangat mahal. Tapi kita mesti lihat juga bahwa MTech ini mulai dari 1 Juli itu kemarin di pencatatan itu terjadi peralihan. Jadi kalau dulunya MTech ini masuk dalam sektor perindustrian, ini maka MTech ini akan beralih ke sektor teknologi. Jadi nanti dia akan mengikuti nature dari si sektor teknologi, yang mana sektor teknologi itu valuasinya relatif mahal ya. Nih, kita lihat ya, dulu MTech ini adanya adalah di sektor industrial. Nah, sektor industrial ini ada di item nomor 2, MTech ya. Itu saat itu market cap-nya masih sekitar 107 triliun. Nah, di sektor teknologi itu kalau kita lihat memang yang garis biru itu adalah kinerja dari indeks sektor teknologi. Yang abu-abu itu adalah IHSG, kemudian yang orange itu adalah LQ45. Kita lihat bahwa kenaikan sektor teknologi ini memang luar biasa di tahun 2020, terutama di tahun 2021 ini ya. Jadi MTech dengan beralih ke sektor teknologi itu nanti pergerakannya akan mengikuti pergerakan sahamnya akan mengikuti pergerakan saham emiten yang ada di sektor teknologi. Nah, kalau kita lihat selama tahun ini aja, year to date, tahun 2021, sektor teknologi ini sudah membukukan kenaikan harga 93,7%. Bandingkan dengan IHSG yang justru dia turun ya, turun 2%. Dan LQ45 yang turun 2,5%. Oh ya, ini berdasar diterbitkan di Januari, kemudian dirilis resmi oleh IDX di bulan April ya. Nah, untuk sektor teknologi ini ternyata PER-nya juga cukup tinggi. Average PER-nya adalah di 34,69% dan PBV-nya adalah 3,16. Jadi memang secara menyeluruh sektor teknologi itu valuasinya memang rata-rata memang mahal gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, sektor teknologi ini yang memiliki kontribusi terbesar market cap-nya itu adalah si data center atau DCII. Dan saat ini DCII itu market cap-nya hanya sekitar 17 triliun. Nah, bayangkan kalau si MTech ini beralih ke sektor teknologi. Berarti si MTech ini akan menjadi yang tertinggi market cap-nya di sektor teknologi. Dan dia akan menjadi leading di sektor teknologi ini kalau kita lihat ya. Karena yang lain kan market cap-nya kecil-kecil ya. Sementara MTech kan market cap-nya besar sekali, ratusan triliun. Nah, kalau kita lihat tadi ya, Alang Mahkota atau MTech ini kan harganya 2.760 dan di situ PER-nya 65,71, PBV-nya 8,18. Mari kita coba bandingkan dengan sektor sejenis di sama-sama di sektor teknologi. Yaitu yang pertama adalah DCI. DCI ini naik harganya juga udah luar biasa ya. Sekarang harganya sudah 59.000. Itu PER-nya sudah di 652 dan PBV-nya ada di 166. Kemudian di MCAS itu PER-nya juga sudah 29,25 dan
price to book value-nya juga besar, 14,59%. Jadi memang kalau dia masuk ke sektor teknologi, memang valuasi dia nggak seberapa mahal dibandingkan dengan yang lainnya, apalagi dia memiliki aset yang cukup besar dan pilar bisnis yang besar ya, gitu. Nah, mari kita bandingkan secara environment dari indeks yaitu IHSG. IHSG ini masih di bulan Januari ya, sesuai dengan yang sudah resmi dirilis oleh IDX Composite. Jadi di situ market cap-nya kan 6.763 triliun. Nah, dengan market cap itu, IHSG itu memiliki PER sebesar 33,56. Jadi IHSG juga sebenarnya PER-nya cukup tinggi ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan MTEK tadi, berarti MTEK kurang lebih adalah 2 kali dari PER-nya IDX ya. IDX Composite atau IHSG gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan suatu insight yang berbeda, dan untuk berikutnya kita akan membahas mengenai Bukalapak. So, don't forget buat subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.